Pernah nggak sih kita kepikiran gimana pandangan agama-agama besar di dunia soal LGBTQ+? Yuk kita ngobrolin satu persatu. Kalau kita ngomongin Islam, kebanyakan orang mungkin langsung berpikir kalau homoseksualitas itu jelas-jelas dianggap dosa. Memang banyak ulama yang menafsirkan teks-teks Islam sebagai sesuatu yang mengutuk hubungan sesama jenis. Stigma sosialnya juga masih kuat, terutama di komunitas Sunni dan Syiah. Tapi tunggu dulu, nggak semua muslim sepakat dengan pandangan ini. Ada juga suara-suara progresif yang bilang kalau inti ajaran Islam itu kasih sayang dan keadilan. Mereka bilang mungkin kutukan terhadap homoseksualitas itu lebih berakar pada budaya daripada agama. Jadi sekarang ada beberapa komunitas muslim yang mulai menciptakan ruang aman buat LGBTQ+, mencoba untuk mengajak dialog soal seksualitas dan iman. Tapi ya, gak bisa dipungkiri, banyak muslim LGBTQ+ yang masih merasa terjebak di antara dua dunia, iman mereka dan identitas seksualnya. Kalau bicara Zoroastrianisme, ini menarik. Ajaran kuno Zoroaster sebenarnya nggak eksplisit ngomongin soal homoseksualitas. Fokusnya lebih ke karakter moral seseorang daripada orientasi seksualnya. Tapi kalau dilihat dari ajaran tradisionalnya, mereka lebih menekankan pentingnya prokreasi dan keluarga. Jadi bisa aja ada kesan konservatif. Tapi lagi-lagi, sekarang ada kelompok-kelompok Zoroastrian yang mulai lebih terbuka menerima LGBTQ+. Mereka bilang identitas seksual itu bagian dari keberagaman manusia. Tapi tetap aja pengaruh ajaran lama soal pernikahan dan keluarga masih terasa kental di banyak komunitasnya. Nah, kalau Yudaisme, kita bisa bilang kalau mereka punya spektrum pandangan yang cukup luas. Di sisi yang lebih konservatif, komunitas ortodoks umumnya masih memegang teguh ajaran halakha yang melarang tindakan homoseksual. Tapi kalau kita lihat Yudaisme reformasi, mereka justru jauh lebih terbuka. Sejak akhir abad ke-20, mereka udah mulai menerima pernikahan sesama jenis dan bahkan menahbiskan rabi LGBTQ+. Jadi ada semacam gap besar antara kelompok konservatif dan progresif dalam hal ini. Dan di tengah-tengahnya ada Yudaisme konservatif yang mulai lebih fleksibel menerima persatuan sesama jenis sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip agama. Kalau kita pindah ke timur, Taoisme punya pendekatan yang lebih chill. Mereka nggak terlalu fokus pada aturan-aturan moral soal seksualitas. Justru mereka lebih menekankan pada harmoni dan keseimbangan, identitas seksual, bebas aja. Taoisme bahkan punya konsep yin dan yang memungkinkan adanya fluiditas gender. Di beberapa mitos Taois, ada juga dewa kelinci yang dianggap melambangkan cinta sesama jenis. Jadi nggak heran kalau beberapa komunitas Taois lebih terbuka terhadap LGBTQ+. Kekristenan, wah ini topiknya bisa jadi panjang banget. Secara historis, banyak gereja dan teolog Kristen memandang homoseksualitas sebagai dosa. Gereja Katolik misalnya tetap pada pendirian mereka bahwa tindakan homoseksual adalah dosa. Tapi mereka juga bilang kalau setiap individu harus diperlakukan dengan penuh hormat. Di sisi lain, gereja-gereja progresif mulai menerima pernikahan sesama jenis dan bahkan punya pendeta LGBTQ+. Jadi kalau ngomongin kekristenan, kita bakal ketemu spektrum pandangan yang luas banget, dari yang sangat konservatif sampai yang super inklusif. Kalau Buddhisme, pendekatannya lebih sederhana. Prinsip dasarnya adalah kasih sayang dan tidak menyakiti makhluk hidup. Jadi, daripada fokus pada larangan atau dosa, Buddhisme lebih melihat tindakan seseorang. Kalau tindakan itu penuh belas kasih dan nggak merugikan orang lain, ya udah, nggak ada masalah. Dan di beberapa komunitas Buddhis modern, kita bahkan bisa lihat banyak pemimpin agama yang secara terbuka mendukung hak-hak LGBTQ+. Di Hinduisme, pandangannya bisa sangat bervariasi tergantung siapa yang kita tanya. Di satu sisi, teks-teks kuno, mereka udah ngomongin soal gender ketiga, hijrah, dan seksualitas non-heteronormatif. Tapi di sisi lain, masih ada umat Hindu yang lebih konservatif dan nggak setuju dengan penerimaan LGBTQ+. Setelah India mendekriminalisasi homoseksualitas tahun 2018, penerimaan mulai meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Tapi ya, tetap aja, tantangan masih ada. Sikhisme sih dasarnya ngajarin kesetaraan. Nggak peduli gender atau orientasi seksual, semua harus diperlakukan sama. Meskipun teks-teks tradisionalnya nggak eksplisit ngomongin soal homoseksualitas, sekarang udah mulai banyak pemimpin Sikh yang mendukung hak LGBTQ+. Bahkan beberapa kuil Sikh sekarang terbuka buat pasangan sesama jenis. Tapi ya tetap ada faksi konservatif yang nggak setuju. Konfusianisme mungkin nggak sepopuler agama lain dalam diskusi soal LGBTQ+, tapi menariknya, teks-teks tradisionalnya nggak secara eksplisit mengutuk homoseksualitas. Mereka lebih fokus pada keharmonisan sosial dan kewajiban keluarga. Tapi karena ada penekanan besar pada prokreasi, ya nggak semua komunitas Konfusian setuju dengan pernikahan sesama jenis. Ada akademisi Konfusian modern yang mulai mendorong inklusivitas, tapi seperti biasa, masih ada ketegangan antara kelompok tradisionalis dan progresif.
Terakhir, Jainisme, ajaran utama mereka adalah non-kekerasan dan kasih sayang untuk semua makhluk hidup. Jadi nggak ada tuh larangan eksplisit soal homoseksualitas, tapi interpretasinya bisa berbeda-beda tergantung komunitasnya. Beberapa Jain yang lebih progresif bahkan bilang kalau identitas seksual itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan kemurnian spiritual atau pencapaian moksha. Tapi lagi-lagi, faksi konservatif masih berpegang pada sikap yang lebih diskriminatif.